Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Sari Masugi. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman-teman kelompok saya akan memaparkan materi yang akan kami bahas mengenai struktur tubuh bentuk tropozoid, skizon, gametosit dan dalam pembacaan di mikroskop dan juga siklus hidup dari Plasmodium ovale. Kami merupakan mahasiswa dari kampus Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, tingkat 2B. Selanjutnya, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya dan teman-teman kelompok sekalian untuk memperkenalkan diri serta materi yang akan kami bahas pada paparan yang akan kami tampilkan. Di sini saya kelompok 4 akan menjelaskan mengenai struktur tubuh atau bentuk tropozoid, skizon, dan gametoid dalam pembacaan di mikroskop. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tropozoid. Di dalam pembacaan di mikroskop, tropozoid ditemukan dalam bentuk cincin, bulat, ujung berbentuk fimbriae memiliki inti tunggal berwarna merah. Tropozoid berukuran kecil dan jumlahnya sedikit. Terdapat fakuni di tengah. Sitoplasma agak teratur, tebal, dengan pigmen tersebar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian. Hai, nama saya Halifah Tofnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur skizon dan pembacaannya dalam mikroskop. Skizon berukuran besar dalam jumlah sedikit dan mengandung merozoid tidak merata. Skizon muda berinti lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 di dalam telur dengan sitoplasma yang kompak. Sedangkan skizon tua berinti 8 sampai 12 di dalam telur dengan sitoplasma mengelilingi masing-masing inti. Baik, selanjutnya untuk struktur gametosit akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Wulandari Paulay. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk gametosit dan pembacaannya di dalam mikroskop. Pembacaan gametosit di dalam mikroskop berbentuk bulat besar, inti tunggal padat berwarna merah, pada makrogametosit atau betina, dan pada mikrogametosit inti tunggal menyebar berwarna merah muda. Eritrosit dipenuhi parasit dan memiliki sitoplasma yang kompak. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Walianila Sailan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup Plasmodium ovale. Nah, di dalam tubuh manusia dan nyamuk Anopheles itu berlangsung yang namanya daur Plasmodium. Manusia merupakan hostes perantara tempat berlangsungnya daur hidup aseksual. Sedangkan di dalam tubuh nyamuk itu berlangsung daur hidup seksual. Nah, daur hidup aseksual ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap skozogoni pre-eritrositik. Yang kedua ada tahap skizogoni exoeritrositik. Yang ketiga ada tahap skozogoni eritrositik. Dan yang keempat adalah tahap skozogoni gametogoni. Nah, keempat tahapan ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Riza Azhara Turwa. Saya di sini akan menjelaskan tentang daur hidup Plasmodium ovale, yaitu fase aksesual. Yang pertama ada tahap skizogoni peritrositik, yaitu di mana sporozoid Plasmodium yang masuk bersama gigitan nyamuk Anopheles mula-mula akan memasuki jaringan sel parenkim hati dan akan berkembang biak di sana. Pada Plasmodium ovale, tahap ini berlangsung selama 9 hari. Lamanya tahap skizogoni peritrositik pada Plasmodium malaria sukar ditentukan, karena di dalam jaringan hati siklus peritrositik pada Plasmodium falciparum hanya berlangsung 1 kali, sedangkan pada spesies lainnya siklus ini dapat berlangsung berulang kali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Hai, perkenalkan nama saya Adia Idris. Di sini saya akan menjelaskan tentang skizogoni exoeritrositik. Lokaliversikla disebut dengan skizogoni exoeritrositik yang merupakan sumber pembentukan stadium aksesual parasit yang menjadi penyebab terjadinya kekambuhan pada malaria vivax dan malaria ovale. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Novia Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap skizogoni eritrositik. Nah, siklus ini terjadi dalam sel darah merah yang berlangsung selama 48 jam pada Plasmodium ovale. Pada tahap
skizogoni eritrositik ini akan terjadi bentuk-bentuk tropozoid, skizon, dan merozoid yang mulai dijumpai 12 hari sesudah terinfeksi Plasmodium vivax dan 9 hari sesudah terinfeksi Plasmodium falciparum. Dengan meningkatnya jumlah parasit malaria karena multiplikasi pada tahap skizogoni eritrositik mengakibatkan pecahnya sel eritrosit yang menyebabkan terjadinya demam yang khas pada gejala klinis malaria. Oke, baik, untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Saya sedang Rainbow. Yang berikutnya ada tahap gametogoni. Sebagian dari merozoid yang terbentuk sesudah tahap skizogoni eritrositik berlangsung beberapa kali akan berkembang menjadi bentuk gametosit. Pembentukan gametosit terjadi di dalam eritrosit yang terdapat di dalam kapiler-kapiler limpa dan sumsum tulang. Tahap gametogoni ini berlangsung selama 96 jam. Dan hanya gametosit yang sudah matang dapat ditemukan di dalam darah pipi. Gametosit tidak dapat menyebabkan gangguan klinik pada penderita malaria, sehingga penderita malaria bertindak sebagai karier malaria. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fase seksual yang dimana merupakan proses awal pematangan parasit yang terjadi pada lambung nyamuk dengan terbentuknya 4-8 mikrogamet dari satu mikrogametosit. Perkembangan dari satu makrogametosit menjadi satu makrogamet. Sesudah terjadi fusi antara mikrogamet tadi dan makrogamet, maka akan terbentuk zigot. Nah, zigot ini setelah 24 jam akan berkembang menjadi ookinet. Selanjutnya, sesudah menembus dinding lambung, nyamuk ookinet akan memasuki jaringan yang terdapat di antara lapisan epitel dan juga membran basal dinding lambung, lalu berubah bentuk menjadi ookista. Di dalam ookista yang bulat bentuknya akan terbentuk ribuan sporozoid. Ookista yang telah matang akan pecah dindingnya. Ada sporozoid akan keluar meninggalkan ookista yang pecah lalu memasuki hemokel tubuh nyamuk. Lalu sporozoid kemudian menyebar ke berbagai organ nyamuk. Sebagian besar sporozoid itu masuk ke kelenjar ludah nyamuk sehingga nyamuk menjadi vektor yang infektif dalam penularan malaria. Sekian paparan materi yang kami sampaikan mengenai struktur tubuh bentuk tropozoid, skizon, dan gametosit dalam pembacaan di mikroskop dan juga siklus hidup dari Plasmodium oval. Saya Sari Masugi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam memaparkan materi